Ini semua adalah karena kesaktian Jokowi yang tentu saja kalau tidak dilakukan oleh Pak Prabowo, maka Bu Mega dan Anies Baswedan tidak akan bisa digenggam oleh mereka. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Siapa di sini yang masih menafikan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini adalah bisik-bisik yang akhirnya dilakukan, yang disarankan oleh the one and only, the mastermind behind all of this, yaitu Joko Widodo. Dan akhirnya kita boleh mengucapkan selamat datang kepada Indonesia tanpa oposisi. Yeay! Dan ini bukan sesuatu yang sarkas, bukan clickbait. Saya sudah katakan berulang kali bahwa oposisi bukanlah sebuah bentuk demokrasi yang akan cocok di Indonesia. Dan juga oposisi itu sebenarnya tidak ada dalam kabinet presidensial, adanya di kabinet parlementer. Maka seperti yang kali ini saya setuju dengan Bu Mega bahwa oposisi ini seharusnya tidak ada juga dengan koalisi. Yang artinya semua bareng, semua bersama. Kalau memang salah diingatkan, kalau memang benar ya kita akan jalani ini bersama-sama. Mulai dari Indonesia tanpa oposisi, menurut Mas Denny Darko bisa bertahan berapa lama Indonesia tanpa oposisi? Di 2029 akankah tetap seperti itu? Akan tetap seperti itu selama Pak Prabowo akan diizinkan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan ini yang sedang dan akan terus dilakukan. Karena memang sejatinya apa yang membuat semuanya menjadi tenang, lebih teratur, adalah Indonesia tanpa oposisi seperti Orde Baru. Yang artinya, saya tidak setuju dengan Orde Barunya. Tapi saya setuju dengan sebuah kondisi di mana orang-orang itu tidak sembarangan mengkritik. Mereka tidak sembarangan melakukan protes. Mereka melakukan dengan cara yang tertib dan tidak akan memberikan tempat kepada siapapun yang tidak bertanggung jawab atau satu anasir asing untuk bisa menungganginya. Ya kalau kita berbicara kritik dengan cara yang benar ya, menurut Mas Denny Darko kritik dengan cara yang benar itu seperti apa? Karena waktu itu Mas Gibran pun pernah itu kan, apa Mas Wapres? Lapor Mas Wapres kan, itu pun kayaknya nggak berjalan. Kalau lapor kan aduan ya, tapi kritik itu sejatinya adalah sesuatu yang memang memberikan sebuah informasi ketidakpuasan yang dibarengi dengan sebuah, kalau boleh kita sampaikan, adalah saran untuk melakukan satu hal yang diharapkan bisa memberikan konstruksi positif. Tapi memang seringnya hal seperti ini sangat mungkin ditunggangi dan dijadikan sebuah sarana untuk melakukan sesuatu yang di era sosial media ini disebut sebagai cancel culture atau meniadakan atau menafikan saja. Jadi saya pikir akan sangat berbahaya memakai sesuatu kebebasan yang ditemukan ratusan tahun sebelum teknologi sosial media ini ada, yaitu demokrasi, yang digabungkan dengan sebuah amarah seketika yang terus kemudian menafikan semua hal yang baik dan fokus kepada pengcancelan terhadap objek apapun yang disasar. Berarti kalaupun memang beranggapan bahwasanya Indonesia tanpa oposisi dan juga kritik ini harus dengan cara yang benar, berarti pemerintah juga punya PR untuk menyediakan hal-hal yang memang, maksudnya fasilitas untuk mengkritik. Fasilitasnya sebenarnya ada, tapi belum dibenahi. Maka saya pikir kejaksaan, kehakiman ini harus mulai dibenahi dahulu dan membenahi semua instrumen yang ada. Dan jika ini dilakukan dengan benar, maka sejatinya tempatnya ini sudah ada. Dan kritiknya pun ini sudah bisa disampaikan. Apalagi dengan adanya di 17 Agustus 2025 nanti, semua lalu lintas dana dalam setiap rekening di Republik ini akan bisa ditelusuri dari mana asalnya, kapan dia masuk, apa tujuannya, dan keluar kemana. Maka dengan ini adalah sebuah cara juga untuk memastikan bahwa korupsi ini tidak terjadi, sehingga siapapun yang akan melakukan kritik harus dipastikan bahwa dia adalah orang yang memang bersih, dalam artian bersih ini bersih atas tujuannya dan tidak memiliki sebuah tujuan yang tidak baik yang mengancam persatuan Republik Indonesia. Balik ke berkat Jokowi, Prabowo ini kini bisa genggam Bu Mega dan juga Mas Anies gitu. Kalau Bu Mega seperti yang kita tahu lah, Pak Jokowi memanfaatkan kasus Mas Hasto, mungkin bisa dibilang seperti itu. Saya kira ya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Oh iya benar. Pak Prabowo dan Jokowi juga memanfaatkan kasus Mas Hasto. Cuman kalau untuk Mas Anies ini, apakah Tom Lembong juga bagian dari, maksudnya ada jasa Pak Jokowi untuk apa bahasanya, menggenggam
Mas Kan Anies Pak dari kasus Jokowi aja Tomembo. akhirnya kan bilang bahwa dia juga ikut menginstruksikan. Maka sejatinya mungkin saja Pak Jokowi juga tidak menyetujui. Tapi dengan adanya hal ini, maka kita tahu bahwa akhirnya Pak Prabowo memiliki kemenangan atau keuntungan yang paling besar di sini, karena saya kira sekarang beliau bisa mengulangi kembali pinangan dan tawarannya untuk Mas Anies ini masuk ke dalam pemerintahan. Walaupun mungkin nggak dalam kabinet, tapi mungkin saja ada cara tertentu. Dibuatkan partai mungkin. Tapi di satu sisi, seberapa yakin Mas Dedarko, Mas Anies ini akan menerima pinangan Pak Prabowo? Kalau nggak yakin ya diyakinkan. Diberikan motivasi seperti Don Corleone. I will give them the offer that they cannot refuse. Seperti itu. Kalau nonton Godfather kalian pasti akan tahu. Kalau saya pikir ini memang harus dilakukan. Dan falsafah demokrasi yang selalu dijunjung tinggi, yang selalu dikatakan, kita bilang demokrasi ini kan datang dari barat ya. Ini nggak bisa diakomodir serta-merta di Indonesia karena otomatis kita nggak akan mungkin stabil karena perbedaan yang sudah kita miliki dari sejak kita lahir ini. Maka ya tadi, kalau nggak sama, disamakan. Mas Anies adalah, kalau kita bilang ya, Mas Anies adalah hal lain, apalagi beliau ini belum mengisi slot di partai manapun gitu kan. Cuma kalau Bu Mega ini kan, bisa seberapa lama Bu Mega ini di dalam genggaman? Karena kan beliau ini suka dapat, apa bahasanya? Wangsit. Wangsit, tiba-tiba. Ya wangsit kan berhubungan dengan power dan kekuatan. Kalau ternyata kekuatannya sudah diukur dan ditakar, maka wangsitnya pun nggak akan mengakibatkan sesuatu yang akan sangat destruktif. Dan saya pikir Bu Mega pun ini banyak belajar. Bahwa orang yang di hadapannya, Presiden Republik Indonesia ini adalah kawannya. Ini adalah adiknya. Seseorang yang dia sangat dekat, yang nggak ada alasan untuk memusuhinya. Sehingga kalau mereka berdua tahu bahwa tujuan mereka ini sebenarnya sama, maka hal yang ada di masa lalu ini sejatinya akan dilupakan. Bahkan kesalahan Pak Jokowi sekalipun. Berarti kemungkinan Bu Mega bisa dipertemukan dengan Pak Jokowi. Saya melihat bahwa salah satu alasan mengapa peringatan ke-80 kemerdekaan RI ini diadakan tidak di IKN seperti tahun lalu, melainkan di Istana Negara atau di Jakarta. Karena tujuan itulah. Saya akan bahas di konten yang berikutnya, pastikan kalian menonton. Kalau kita bilang juga Indonesia tanpa oposisi, dan Mas Anies dan Bu Mega juga sudah bergabung di dalam, mungkin di dalam kabinet Pak Prabowo secara nggak langsung. Karena Kabinet kayaknya Bukan ya? Bu Mega juga bilang kalau dia mengatakan akan berada di luar. Tapi yang kita nggak tahu kan wangsitnya akan dapat seperti apa. iya betul. Nah, tapi di satu sisi di sini juga kalau kita bilang antara Bu Mega, ada Mas Anies, dan juga orang-orang yang lain lah kalau kita bilang, apalagi orang-orang juga bergabung kabinet di awal-awal Pak Prabowo belum jadi presiden, baru jadi calon presiden, pasti kan susah untuk membagi-bagi kue secara rata dan tidak ada yang iri-irian gitu. Gimana menurut Mas Denny Darko? Saya pikir selalu ada ya lokasi atau tempat atau posisi yang akan bisa diberikan dan ditukar di sini. Karena semua anggota koalisi yang ada ini sudah menganggap Pak Prabowo ini sebagai seseorang yang akan dipercaya untuk bisa membagi ini semua. Dan kita akan tahu bahwa kedudukan PDIP atau kuasa Bu Mega pada BRIN dan BPIP ini tidak pernah disentuh. Bahkan Ketua DPR pun ini adalah Puan Maharani yang tidak lain dan tidak bukan, seluruh semesta juga tahu ini adalah putri dari Bu Megawati Soekarno Putri. Maka dengan ini saja seharusnya Bu Mega akan tahu kalau ada sesuatu yang akan diberikan lagi. Toh kemarin saja dalam kondisi seperti itu, hal seperti itu nggak diganggu-ganggu. Oke, tapi kalau untuk belahan lain, mungkin para pengikutnya Mas Anies juga kan tetap harus, kalau kita bilang ya, kalau mau ada tanpa oposisi ya, mereka juga harus tetap dilirik dan diperhatikan. Saya kira nggak ya kalau Mas Anies ini kalau sampai ternyata dia atau orang-orang di bawahnya terlihat digratifikasi, maka orang-orang yang ada dan mengikuti Mas Anies ini pasti akan keluar karena akan mempertanyakan independensi dari seorang Anies Baswedan. Maka harus memang lebih berhati-hati. Dan toh juga Mas Anies ini nggak akan bisa sesuai jika terus kemudian dia diberikan tempat dalam kabinet. Akan terlalu kentara dan harus dilakukan dengan cara yang lebih soft atau smooth lagi. Tapi dibuatkan partai, diberikan kedamaian saat dia membuat partainya, ini mungkin adalah satu tawaran yang akan diberikan. Lantas apakah kalaupun memang dibuatkan partai, tapi kan proses pembuatan partai pun nggak secepat itu, maksudnya mungkin masa dalam satu periode udah langsung jadi partai? Ya saya pikir kita masih punya all the time in the world untuk menunggu sampai 2028 saat semuanya dipersiapkan 1 tahun menjelang pemilu nanti.
Still time ini tetap bisa dilakukan. Dan saya kira jika Mas Anies di sini membuat partai, maka kecepatan orang-orang untuk bergabung ini bahkan secepat partai PSI yang digawangi akhirnya oleh Pak Jokowi kemarin. Ini antara Pak Prabowo dan juga maksudnya pemerintahan yang sekarang ini, dan beliau ini mungkin bisa kita bilang presiden pertama yang menyatukan Indonesia. Apa sebelumnya pernah juga kondisi tertentu? Sebelumnya pernah Pak Harto. Setelah itu tidak ada yang berusaha untuk menarik semua orang hingga mendekati 100% sehingga tidak ada pihak yang akan melawan. Oke. Pertanyaan akhirnya ini adalah, pada akhirnya dengan kondisi seperti ini, hampir 100% Indonesia disatukan, tidak ada oposisi dan lain-lain. Ada nggak sih mungkin poin minusnya dari kondisi Indonesia yang saat ini? Kan poin plusnya udah pasti nggak bakal ada oposisi, kritik-kritik juga terdistraksi. Overpower dan terjadi sebuah abuse of power untuk menggunakan kekuasaan ini secara semena-mena. Tapi kan kita tahu bahwa sosial media yang juga menjadi ancaman terjadinya perpecahan ini bisa digunakan sebagai control of power juga. Apa yang dilakukan oleh kabinet Pak Prabowo ini akan selalu bisa diawasi. Korupsi ini nggak akan semudah seperti dulu. Walaupun saya yakin namanya oknum itu pasti akan tetap ada. Maka kita gunakan teknologi untuk memastikan sesuatu yang buruk tidak terjadi dan sesuatu yang baik ini terus terjadi. Tapi intention atau tujuan dari manusia ini haruslah tetap persatuan, tetap menuju ke kesamaan dan berusaha menafikan perbedaan. Apakah kalian setuju dengan Indonesia tanpa oposisi dan kondisi di mana kita semua akhirnya tidak harus terpecah belah, nggak harus ngomongin politik terus-menerus dan mulai bisa membangun negeri kita? Karena seperti ketakutan yang saya katakan, siklus 100 tahunan ini akan berulang. Great Depression ini sangat mungkin terjadi di tahun depan. Kalau kalian tidak percaya, in case kalian lupa, Spanish flu atau flu Spanyol itu terjadi di tahun 1919, yang artinya tepat hampir 100 tahun di tahun 2020. Apakah kalian akan percaya bahwa kita akan bisa melewatinya? Karena hal itu niscaya pasti akan ada. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.